'Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak, hingga cara mengatasinya. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Enjoy teman-teman. Nah, yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Adapun penyebab pemanasan global, yaitu yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyedap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin lama tidak ada yang bisa menguranginya lagi. Penyebab pemanasan global yang keempat yaitu adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Perlu kita ketahui bahwa CFC ini merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Penyebab yang terakhir yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Global warming mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan, yaitu yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Kedua, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Global warming akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Selanjutnya, dampak yang ketiga, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Dampak keempat yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Dampak yang terakhir yaitu rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon ini sangat berguna untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu kita ketahui juga bahwa satu pohon itu bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Kedua, mengontrol pemakaian listrik. Salah satu caranya yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, kita juga bisa mematikan komputer yang tidak terpakai, mematikan televisi dan video player yang tidak digunakan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Cara mengatasi pemanasan global selanjutnya adalah mengurangi penggunaan deodoran, hairspray, semprotan nyamuk, dan peralatan lainnya yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon. Ternyata kandungan CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon dan dapat menimbulkan efek paling merusak.
Cara mengatasi pemanasan global yang terakhir yaitu jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya di dunia tersumbat oleh kendaraan. Kebanyakan dari mereka membakar solar atau bensin. Berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan dan kebugaran kita. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus dan kendaraan umum lainnya bila memungkinkan. Itulah tadi materi pemanasan global yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.